Selamat datang di channel Audio Story Indonesia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mengetahui episode selanjutnya. Kisah kali ini menceritakan Budi yang membeli mobil bekas dengan harga yang murah. Namun ternyata ada yang aneh dari mobil itu. Apa yang akan terjadi pada Budi? Tonton video ini sampai akhir. Budi menatap mobil sedan hitam di depannya dengan mata berbinar. Mobil itu tidak tampak baru, tapi bodinya masih cukup mulus. Hanya ada beberapa goresan kecil di bagian bumper. Ia sudah lama ingin memiliki mobil sendiri, tetapi dengan gajinya sebagai karyawan swasta, sulit baginya untuk membeli yang baru. Ia melirik kembali ke kertas kecil di tangannya yang bertuliskan harga, hanya 30 juta. Harga yang sangat murah untuk mobil sekelas ini. Beneran segini, Pak? Tanyanya ragu pada pemilik showroom, seorang pria paruh-baya dengan wajah lelah. Pemilik showroom, Pak Surya, mengangguk sambil menghela napas. Iya, Mas. Murah, kan? Saya memang pengin cepet jual mobil ini. Budi mengernyit. Biasanya, kalau harga terlalu murah, pasti ada alasan di baliknya. Kenapa dijual murah, Pak? Ada kerusakan? Pak Surya tampak sedikit canggung, tapi akhirnya menjawab, enggak ada yang serius, Mas. Cuma ini mobil udah lama nggak dipakai. Kadang orang bilang suka ada suara-suara aneh, tapi saya rasa itu cuma karena lama didiamkan. Budi tertawa kecil. Wah, serem juga ya. Tapi nggak apa-apa, Pak. Kalau mesin dan surat-suratnya aman, saya ambil. Setelah mengecek kondisi mesin dan surat-surat kendaraan, semuanya tampak baik-baik saja. Tanpa pikir panjang, Budi menyerahkan uang muka dan menandatangani surat jual beli. Tak lama kemudian, ia sudah duduk di balik kemudi, siap membawa pulang mobil barunya. Saat pertama kali masuk ke dalam kabin, ada bau aneh yang langsung menusuk hidungnya. Bukan bau busuk atau bau benda terbakar, tapi semacam aroma lembab yang membuatnya tidak nyaman. Ia mengabaikannya dan menyalakan mesin. Vroom. Mobil menyala dengan halus. Budi tersenyum puas. Murah tapi bagus, gumamnya. Sepanjang perjalanan pulang, tidak ada masalah berarti, kecuali satu hal. Beberapa kali ia merasa ada sesuatu di kaca spion belakang. Seolah ada bayangan samar yang bergerak di kursi belakang. Namun, setiap kali ia menoleh, tidak ada siapa-siapa. Cuma perasaan doang, katanya meyakinkan diri sendiri. Sampai di rumah, ia memarkir mobilnya di garasi kecil di samping rumah kontrakannya. Malam itu, ia merasa sangat senang. Ia segera mengabari teman-temannya di grup WhatsApp. Budi, bro, akhirnya punya mobil juga. Murah banget, 30 juta doang. Andi, wah, seriusan? Mobil apaan tuh murah banget? Rio, gak ada masalah, kan? Jangan-jangan bekas kecelakaan WKWKWK. Budi, haha enggak lah, aman. Nanti gue jemput kalian weekend ini. Setelah ngobrol sebentar, ia merasa lelah dan memutuskan untuk tidur lebih awal. Namun, malam itu ia mengalami mimpi aneh. Dalam mimpinya, ia sedang mengendarai mobil itu di jalanan sepi. Tiba-tiba, ia melihat ada seseorang duduk di kursi penumpang sebelahnya. Seorang wanita dengan rambut panjang menutupi wajahnya. Budi merasa merinding, tapi tidak bisa menghentikan mobilnya. Lalu, suara jeritan menggelegar memenuhi udara. Budi melihat ke depan, dan detik berikutnya, mobilnya menabrak sesuatu dengan keras. Darah berceceran di mana-mana. Jeritan semakin kencang. Ia berusaha keluar dari mobil, tapi pintunya terkunci. Tiba-tiba, wajah mengerikan muncul di kaca depan, menatapnya dengan mata kosong yang hitam pekat. Budi terbangun dengan keringat bercucuran. Dadanya naik turun, jantungnya berdetak kencang. Ia menoleh ke jendela kamar yang menghadap ke garasi. Mobilnya masih terparkir di sana, tampak normal seperti biasa. Cuma mimpi, bisiknya, mencoba menenangkan diri. Namun, saat ia bersiap untuk kembali tidur, ia mendengar sesuatu. Tap, tap, tap. Suara langkah kaki di luar rumahnya. Seperti ada seseorang berjalan mengitari mobilnya. Budi menelan ludah. Ia mengintip dari jendela, tapi tidak ada siapa-siapa di luar. Garasi tampak kosong, kecuali mobilnya sendiri yang berdiri diam dalam kegelapan.
Tapi saat ia menutup kembali tirai jendela, jantungnya hampir berhenti. Di kaca jendela mobilnya, samar-samar ada bekas telapak tangan. Seolah seseorang dari dalam telah menyentuh kaca dengan tangan berlumuran sesuatu yang gelap. Budi melangkah mundur, tubuhnya gemetar. Malam itu, ia tidak bisa tidur sama sekali. Budi masih belum bisa melupakan kejadian aneh tadi malam. Mimpi buruk yang terasa nyata, suara langkah kaki di luar rumah, dan yang paling menyeramkan, bekas telapak tangan di kaca mobilnya. Pagi ini, saat ia keluar rumah untuk berangkat kerja, ia kembali mengamati kaca jendela mobil. Aneh, bekas tangan itu sudah hilang. Mungkin hanya embun, pikirnya. Atau mungkin ia terlalu capek dan berimajinasi. Mengabaikan rasa tak enak di hatinya, Budi masuk ke dalam mobil dan menyalakan mesin. Aroma lembab yang semalam ia rasakan masih ada, bahkan lebih kuat. Seperti bau tanah basah yang bercampur dengan sesuatu yang busuk. Budi menurunkan kaca jendela untuk menghilangkan bau itu dan melaju ke kantor. Di perjalanan, ia merasa ada sesuatu yang janggal. Mobilnya terasa lebih berat dari biasanya, seperti ada beban tambahan di dalamnya. Sesekali, ia melirik kaca spion tengah, tapi yang terlihat hanya bangku belakang yang kosong. Namun, perasaan aneh itu tidak hilang. Ia merasa seperti ada seseorang yang duduk di belakangnya. Ah, mungkin ini cuma efek mimpi semalam, gumamnya, mencoba menenangkan diri. Saat lampu merah, ia berhenti di persimpangan. Di sebelahnya, sebuah motor berhenti dengan dua pengendara. Yang di belakang, seorang pria berhelm hitam, menoleh ke arah mobilnya. Budi tidak begitu memperhatikannya sampai tiba-tiba pria itu terlihat seperti memperhatikan sesuatu di dalam mobilnya. Tatapan pria itu berubah. Ia tampak kebingungan, lalu menunduk sedikit, seolah ingin memastikan sesuatu. Kemudian, dengan wajah pucat, ia segera menepuk bahu temannya dan berbicara dengan nada panik. Budi mengernyit. Apa yang dia lihat? Saat lampu hijau menyala, motor itu segera melaju dengan cepat, seolah ingin menjauh dari mobil Budi secepat mungkin. Bulu kuduknya meremang. Sesampainya di kantor, Budi mencoba melupakan kejadian itu. Tapi siang harinya, saat sedang makan siang bersama teman-temannya, ia tanpa sadar menceritakan sedikit tentang mobilnya. "Serius lo beli mobil 30 juta doang?" tanya Rio, sahabatnya yang paling skeptis. "Iya. Dan sejauh ini nggak ada masalah. Cuma, ada beberapa hal aneh." "Aneh gimana?" Andi, yang duduk di seberangnya, mulai tertarik. Budi ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya menceritakan tentang bau aneh di dalam mobil, perasaan ada orang di belakang, dan kejadian di lampu merah tadi pagi. Mereka semua mendengarkan dengan ekspresi serius. "Jangan-jangan itu mobil bekas kecelakaan beneran," kata Rio. "Nah itu yang belum gue cek." "Tapi kayaknya sih enggak," jawab Budi, meskipun ia sendiri tidak sepenuhnya yakin. Andi menatapnya sambil menyipitkan mata. "Besok jemput kita pakai mobil lo, Bud. Gue penasaran." Budi menghela napas. "Oke. Tapi jangan macem-macem ya." Keesokan harinya, seperti yang dijanjikan, Budi menjemput Andi dan Rio sebelum berangkat ke kantor. Mereka bertiga naik mobil itu bersama-sama untuk pertama kalinya. Saat mereka melaju di jalanan, Rio duduk di kursi belakang sementara Andi di depan. Emang benar ada bau aneh," kata Andi sambil mengernyit. "Iya kan?" Budi mengangguk. Rio di belakang mendadak terdiam. Budi melihatnya lewat kaca spion dan bertanya, "Lo kenapa?" Rio tidak langsung menjawab. Wajahnya terlihat sedikit pucat. "Tadi gue ngerasa kayak ada yang nyentuh pundak gue." Budi dan Andi saling berpandangan. "Bercanda lo?" tanya Andi, tapi nadanya terdengar ragu. Rio menggeleng. "Serius, Bud? Gue beneran ngerasa ada yang nyentuh." Budi langsung merasakan bulu kuduknya berdiri. Mereka melanjutkan perjalanan dalam diam, hingga akhirnya tiba di kantor. Begitu keluar dari mobil, Rio langsung berjalan menjauh sambil mengusap pundaknya. Namun, sebelum Budi bisa mengikuti mereka, seorang satpam kantor yang biasa berjaga di parkiran menegurnya. "Mas Budi?" panggilnya dengan nada heran. "Iya, Pak." Satpam itu ragu-ragu sebelum akhirnya bertanya, "Tadi yang ikut Mas siapa aja?" Budi mengerutkan kening.
Cuma berdua. Kenapa? Satpam itu menelan ludah. Tadi saya lihat ada 4 orang di dalam mobil, Mas. Jantung Budi seakan berhenti berdetak. 4 orang? Dia, Andi, dan Rio. Lalu, siapa yang satu lagi? Budi tidak menjawab. Ia hanya memaksakan senyum dan buru-buru masuk ke dalam gedung, sementara pikirannya terus dihantui pertanyaan yang mengerikan. Siapa yang selama ini ikut bersamanya di mobil itu? Setelah kejadian di parkiran kantor, Budi semakin gelisah. Ia mencoba berpikir logis, mencoba meyakinkan dirinya bahwa mungkin satpam itu hanya salah lihat. Namun, bayangan pria di motor yang melihat sesuatu di mobilnya dan sikap Rio yang pucat saat merasa disentuh oleh sesuatu yang tak terlihat terus menghantui pikirannya. Semakin hari, kejadian aneh semakin sering terjadi. Malam itu, Budi harus lembur hingga larut. Kantor sudah sepi ketika ia akhirnya keluar menuju parkiran. Mobilnya tampak normal, terparkir di tempat yang sama. Namun, saat ia mendekat, bulu kuduknya berdiri. Dari dalam mobil, samar-samar terlihat ada bayangan duduk di kursi belakang. Budi berhenti sejenak, menatap kaca mobilnya dengan napas tertahan. Jantungnya berdegup kencang. Namun, ketika ia mengedipkan mata, bayangan itu lenyap. Dengan tangan gemetar, ia membuka pintu mobil dan duduk di balik kemudi. Ia menarik napas dalam dan menyalakan mesin. Vroom. Mobil menyala seperti biasa. Namun, saat ia melaju keluar dari parkiran kantor, radio mobil tiba-tiba menyala sendiri. Cekrek. Suara statis mengisi kabin, disusul suara samar yang terdengar seperti bisikan. Tolong, tolong kami. Budi sontak meraih tombol volume dan memutar ke 0. Hening kembali. Ia mencoba tetap tenang dan terus mengemudi. Jalanan malam itu sepi, hanya ada beberapa kendaraan melintas. Namun, entah kenapa, ia merasa seperti ada yang mengawasinya dari dalam mobil. Saat melewati perempatan yang terkenal angker di daerahnya, mobilnya tiba-tiba bergetar hebat. Ah, sial. Budi menggerutu, berpikir mungkin ada masalah di mesinnya. Tapi kemudian, ia melihat sesuatu yang membuatnya hampir kehilangan kendali. Di kaca depan, muncul pantulan wajah pucat dengan mata kosong, menatapnya dari kursi belakang. Budi menekan rem mendadak. Cheat. Mobil berhenti dengan kasar, nyaris membuatnya terpental ke depan. Nafasnya memburu, tangannya mencengkeram setir dengan kencang. Ia menoleh ke kursi belakang dengan jantung berdegup kencang, tapi tidak ada siapa-siapa. Ia mengusap wajahnya dengan panik. Gue mulai gila, gumamnya. Namun, sebelum ia bisa menenangkan diri, suara ketukan terdengar dari jendela samping. Tok, tok, tok. Budi menoleh dengan cepat. Di luar, seorang pria tua berambut putih berdiri, menatapnya dengan tajam. Ia mengenakan baju lusuh dan membawa tongkat kayu. Budi membuka kaca jendela sedikit. Ada apa, Pak? Pria itu mendekat, menatap ke dalam mobil dengan sorot mata tajam. Kemudian, ia berbisik, Mas, mobil ini ada yang ikut. Jantung Budi hampir berhenti. Ah, apa maksud Bapak? Pria tua itu melirik ke kursi belakang, lalu kembali menatap Budi. Masih belum terlambat. Kalau Mas sayang nyawa, jangan teruskan pakai mobil ini. Budi merinding sekujur tubuh. Ia hendak bertanya lebih lanjut, tapi pria itu sudah berjalan pergi, menghilang ke dalam gelapnya malam. Dengan tangan gemetar, Budi segera menekan gas dan melaju sekencang mungkin. Setibanya di rumah, Budi langsung masuk ke dalam dan mengunci pintu. Ia menghempaskan tubuhnya ke sofa, berusaha mengatur napasnya. Namun, saat ia menoleh ke jendela yang menghadap garasi, darahnya membeku. Di kaca depan mobilnya, ada bekas telapak tangan. Lagi. Dan kali ini, ada lebih dari satu. Budi merasa hampir pingsan. Ia tidak tahu lagi harus berbuat apa. Dalam kepanikannya, ia mengambil ponsel dan menghubungi Andi. Andi, tolong gue. Suaranya bergetar. Di ujung telepon, Andi terdengar bingung. Kenapa, Bud? Mobil ini, ada sesuatu yang gak beres. Gue nggak bisa lagi pura-pura nggak terjadi apa-apa. Andi terdiam sejenak. Kemudian, ia berkata, Oke.
Besok kita cari tahu soal mobil itu. Ada kenalan gue yang bisa bantu. Budi mengangguk meskipun Andi tidak bisa melihatnya. Oke, gue nggak bisa sendirian lagi. Setelah menutup telepon, Budi mencoba tidur. Namun, malam itu, suara-suara aneh kembali terdengar. Bisikan. Suara tangisan pelan. Ketukan lembut di kaca kamarnya. Budi menutup selimutnya erat-erat, berharap semuanya akan segera berakhir. Tapi ia tahu, ini baru permulaan. Budi terbangun dengan mata lelah. Ia tidak tidur nyenyak semalam. Suara-suara aneh, ketukan di kaca, dan bisikan samar masih menghantui pikirannya. Kini, ia semakin yakin ada sesuatu yang tidak beres dengan mobil itu. Sesuai rencana, hari ini ia akan menemui seseorang yang bisa membantunya. Seorang paranormal yang dikenalkan oleh Andi. Saat keluar rumah, ia melirik ke arah mobilnya. Masih ada di garasi, tampak normal, kecuali satu hal. Semua kaca mobilnya berembun dari dalam. Padahal tadi malam tidak hujan, dan ia sama sekali tidak menyalakan AC sebelum mematikan mobil. Jantungnya berdebar kencang. Ia mencoba mengabaikannya, masuk ke dalam mobil, dan menyalakan mesin. Saat kaca mulai menghangat dan embun perlahan memudar, dadanya terasa sesak. Di kaca belakang, samar-samar ada bekas tulisan, seperti goresan jari. Tulisannya terbaca jelas. Tolong. Budi tersentak mundur, hampir saja keluar dari mobil. Namun, ia memaksa dirinya untuk tetap tenang. Jangan panik. Jangan panik. Gumamnya berulang kali, lalu segera menancap gas menuju rumah Andi. Sesampainya di rumah Andi, Rio sudah menunggu di teras dengan wajah tegang. Lo yakin mau bawa mobil itu? Tanya Rio langsung saat Budi keluar dari mobil. Gue nggak punya pilihan, jawab Budi, berusaha terdengar tegar meskipun hatinya penuh ketakutan. Tak lama kemudian, mereka bertiga pergi ke rumah Pak Derajat. Seorang paranormal yang konon punya kemampuan untuk melihat hal-hal gaib. Rumahnya kecil dan sederhana, dengan aroma dupa yang menyeruak ke seluruh ruangan. Begitu mereka masuk, Pak Derajat langsung menatap Budi dengan tatapan tajam. Mobil yang kamu bawa, banyak penumpangnya. Ucapan itu membuat Budi merinding. Ia menelan ludah. Siapa mereka, Pak? Pak Derajat duduk bersila di atas lantai, menutup matanya, lalu mulai merapal doa. Suasana di ruangan terasa semakin mencekam. Setelah beberapa menit, ia membuka mata dan menatap Budi dengan ekspresi serius. Mobil itu adalah saksi kematian, katanya pelan. Dulu, pernah terjadi kecelakaan tragis. Sebuah keluarga, ayah, ibu, dan 2 anak, tewas di dalam mobil itu. Tubuh mereka terjepit dan terbakar sebelum ada yang bisa menolong. Budi merasa darahnya membeku. Jadi, mereka masih di dalam mobil itu. Pak Derajat mengangguk. Roh mereka belum pergi. Mereka masih terjebak di sana, dan mereka ingin pulang. Hening sejenak. Andi dan Rio menatap Budi dengan wajah tegang. Apa yang harus gue lakuin, Pak? Budi bertanya dengan suara gemetar. Pak Derajat menghela napas. Ada 2 pilihan. Pertama, kamu bisa melakukan ritual pemanggilan dan pelepasan arwah di lokasi kecelakaan mereka. Kedua, jika arwah mereka masih menolak pergi, kamu harus menyingkirkan mobil itu. Budi terdiam. Dan ingat, lanjut Pak Derajat, jangan pernah menatap kaca spion tengah terlalu lama saat mengemudi. Jangan pernah menoleh ke belakang jika mendengar suara aneh. Mereka belum sepenuhnya terlihat. Tapi jika kamu memberi mereka perhatian, mereka bisa menjadi lebih kuat. Budi menelan ludah. Baik, Pak. Dalam perjalanan pulang, ketegangan masih terasa di dalam mobil. Budi berusaha mengabaikan rasa takutnya dan fokus ke jalan. Namun, saat melewati perempatan angker tempat ia mengalami gangguan beberapa malam lalu, radio mobilnya kembali menyala sendiri. Cekrek. Suara statis terdengar lagi. Dan kali ini, lebih jelas dari sebelumnya, terdengar suara anak kecil menangis. Budi mencengkeram setir erat-erat. Jangan dengarkan, jangan lihat kaca spion. Namun, Rio yang duduk di belakang tiba-tiba berseru dengan suara panik. Budi, cepat keluar dari sini. Budi menekan pedal gas dengan keras, mobil melaju dengan kecepatan tinggi. Namun,
Dari kaca spion, ia sempat melihat sesuatu yang membuat jantungnya nyaris berhenti. Ada 4 bayangan duduk di kursi belakang. Wajah mereka hancur, tubuh mereka hangus, menatapnya dengan tatapan penuh duka. Budi berteriak dan langsung membanting setir ke kiri. Brak! Mobil menghantam pagar pembatas jalan, membuat ketiganya terguncang keras. Andi segera membuka pintu dan menarik Budi keluar, sementara Rio terduduk lemas di trotoar. Di dalam mobil, radio masih menyala, dan suara anak kecil tadi kini terdengar lebih jelas. Kami hanya ingin pulang. Budi menatap mobil itu dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu kini, mobil ini bukan sekadar kendaraan biasa. Ini adalah makam berjalan. Dan ia harus mencari cara untuk mengakhirinya. Budi duduk diam di trotoar, napasnya masih memburu. Mobilnya berdiri tak jauh darinya, dengan kap penyok akibat benturan dengan pagar pembatas jalan. Namun, bukan kerusakan mobil yang membuatnya gemetar. Yang membuatnya ketakutan adalah suara dari dalam mobil itu. Kami hanya ingin pulang. Suara anak kecil itu terus bergema di kepalanya. Seperti bisikan samar yang semakin lama semakin jelas. Andi dan Rio masih terdiam di sampingnya, sama-sama pucat. Tidak ada yang berani berbicara, hingga beberapa menit berlalu. Akhirnya, Andi berkata, "Kita harus menyelesaikan ini, Bud." Budi menelan ludah. Ia tahu tidak bisa terus menghindari kenyataan. Mobil ini bukan lagi miliknya. Ia hanyalah seorang pengemudi yang kebetulan membeli kendaraan yang telah menjadi saksi kematian tragis. Dan kini, ia harus mengembalikan mereka ke tempat di mana semuanya berakhir. Malam itu, dengan mobil yang masih bisa dikendarai meskipun penyok, mereka bertiga pergi ke tempat yang disebutkan oleh Pak Derajat. Lokasi kecelakaan yang merenggut nyawa keluarga di dalam mobil ini. Jalanan sepi, hanya diterangi lampu jalan yang temaram. Suasana semakin mencekam ketika mereka mulai memasuki daerah pedesaan yang jarang dilewati kendaraan. Saat mereka hampir sampai, hawa di dalam mobil tiba-tiba berubah. Suhu menurun drastis. Bau hangus menyebar di udara. Dan radio mobil kembali menyala sendiri. Cekrek. Kali ini, bukan suara statis yang terdengar, melainkan suara jeritan. Jeritan panjang penuh penderitaan. Seperti seseorang yang sedang mengalami kesakitan luar biasa. Budi mencengkeram setir erat-erat. Ia mencoba tetap fokus, tapi ekor matanya menangkap sesuatu yang membuatnya hampir menekan rem. Bayangan di kaca spion tengah. Sosok pria dengan wajah rusak dan berlumuran darah duduk tepat di belakang kursinya. Tangan pria itu terangkat, seolah ingin menyentuh pundaknya. Budi teringat peringatan Pak Derajat, jangan menoleh. Jangan beri mereka perhatian. Ia meremas setir lebih kuat dan mengalihkan pandangannya ke jalan. Namun, napasnya semakin berat. Andi dan Rio juga terlihat tegang, keduanya tidak berani berkata apa-apa. Sampai akhirnya, mereka tiba di lokasi kecelakaan. Tempat itu adalah tikungan tajam yang berakhir di sebuah jurang kecil. Beberapa meter dari situ, terdapat puing-puing pagar pengaman yang telah lama hancur, bekas tempat mobil naas itu terjun ke dalam gelapnya malam. Budi memarkir mobilnya di tepi jalan dan keluar dengan hati-hati. Andi dan Rio mengikuti dari belakang. Angin malam berhembus dingin, membawa serta suara-suara aneh dari dalam hutan di seberang jalan. Pak Derajat sudah menunggu di sana, duduk bersila di atas tanah dengan dupa yang telah menyala di depannya. Ketika Budi mendekat, Pak Derajat langsung menatapnya dengan ekspresi serius. Mereka sudah siap. Budi menelan ludah. Apa yang harus saya lakukan, Pak? Paranormal itu mengangguk ke arah mobil. Kamu harus berbicara pada mereka. Katakan bahwa mereka sudah tidak perlu lagi di sini. Katakan bahwa mereka bisa pergi dengan tenang. Budi mengangguk ragu. Ia berbalik menghadap mobilnya, menatap kaca depannya yang kini dipenuhi embun aneh. Ia menarik napas panjang dan berkata dengan suara gemetar, Saya nggak tahu siapa kalian. Tapi saya tahu kalian ingin pulang. Angin tiba-tiba berhembus lebih kencang. Budi melanjutkan, kalian sudah terlalu lama terjebak di sini. Sudah waktunya pergi. Kalian gak perlu lagi tinggal di mobil ini. Tiba-tiba, terdengar suara isakan pelan dari dalam mobil. Rio melangkah mundur dengan wajah ketakutan, sementara Andi menggenggam tangannya sendiri dengan erat. Pak Derajat mulai merapalkan doa,
dan seiring dengan itu, asap dupa semakin pekat. Dan kemudian, sesuatu terjadi. Dari dalam mobil, perlahan muncul 4 bayangan samar. Seorang pria, seorang wanita, dan 2 anak kecil. Wajah mereka masih menunjukkan luka-luka dari kecelakaan. Namun kini mereka tidak lagi menatap dengan tatapan penuh dendam, melainkan kesedihan yang mendalam. Mereka berdiri diam, memandang Budi seolah mengucapkan sesuatu. Kemudian, sosok anak kecil yang paling kecil berjalan maju. Ia menatap Budi, lalu tersenyum tipis. Sejurus kemudian, mereka mulai memudar, semakin lama semakin transparan, hingga akhirnya hilang sepenuhnya bersama angin malam. Hening. Budi berdiri terpaku. Badannya terasa lemas, tapi entah kenapa, untuk pertama kalinya sejak ia membeli mobil itu, ia merasa lega. Pak Derajat menghela napas dan berkata, mereka sudah pergi. Budi menunduk, tak tahu harus berkata apa. Andi menepuk pundaknya pelan. Itu tadi, gila banget. Rio masih terlihat pucat, tapi akhirnya berkata, gue nggak akan naik mobil lo lagi. Budi tersenyum kecil. Gue juga nggak mau pakai mobil ini lagi. Ia menoleh ke arah mobilnya yang kini tampak kosong. Seperti mobil biasa. Tak ada aura gelap, tak ada suara aneh. Hanya sebuah kendaraan yang telah terbebas dari kutukannya. Beberapa hari kemudian, Budi menjual mobil itu ke seorang kolektor barang bekas yang tidak mempermasalahkan sejarah kelamnya. Meskipun sulit, ia akhirnya berhasil mengumpulkan uang untuk membeli mobil lain. Mobil yang benar-benar miliknya, tanpa beban masa lalu yang menghantui. Namun, sesekali, ketika ia berkendara sendirian di malam hari, ia masih teringat tatapan anak kecil itu. Senyuman tipisnya sebelum ia menghilang. Dan bisikan terakhir yang masih menggema di benaknya. Terima kasih sudah membawa kami pulang. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.